Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Indah Pertiwi, NPM 22113015. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tamak, licik, dan zolim. Yang pertama, pengertian tamak. Dalam bahasa Arab, tamak disebut serakah, yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan, tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. Tamak adalah salah satu dari penyakit hati. Mereka selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariah atau tidak. Tidak berpikir apakah harus mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak. Yang penting apa yang menjadi kebutuhan nafsu, syahwatnya terpenuhi. Adapun ciri-ciri tamak, yang pertama, tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis, kikir, ia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Contoh daripada tamak yaitu seseorang sudah membeli rumah, maka dia tidak akan pernah puas akan membeli rumah lagi di tempat lainnya. Seseorang pejabat yang memakan uang rakyat atau koruptor, mencintai harta secara berlebihan, seseorang yang mencari kekayaan yang sampai meninggalkan perintah Allah. Selanjutnya, nilai-nilai negatif tamak. Yang pertama, orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pernah pandai bersyukur. Yang kedua, sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasad, dan permusuhan. 3. Sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Adapun cara menghindari sifat tamak, yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah diri. 3. Membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. 4. Membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. 5. Meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat serakah. Selanjutnya, pengertian licik. Licik merupakan sifat tercela yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti memiliki akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licik. Ciri-ciri orang yang licik, yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang kedua, bahagia apabila melihat orang menderita. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang keempat, ingin serba jalan pintas. Yang kelima, pandai menipu. Bentuk dan contoh licik. 1. Dalam pemilihan pilkada, para calon menyogok sebagian masyarakat supaya mendapatkan suara terbanyak. 2. Seorang RT menyuruh masyarakatnya membayar lurah, namun sebagian dari hasilnya diambil untuk kepentingan sendiri. 3. Penjual mengurangi jumlah takaran beras yang dijual. Adapun bahaya sifat licik bagi orang lain. Yang pertama, licik membuat seseorang menjadi serakah, karena orang yang licik nafsunya tidak pernah ada ujungnya. Yang kedua, orang yang licik inginnya menjadi yang nomor satu, tidak peduli dengan kemampuan orang yang tidak seberapa. Ia akan berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Yang terakhir, kurangnya iman, hatinya jauh dari mengingat Allah, ia lupa kalau Allah selalu mengawasi perilaku hambanya. Adapun bahaya orang licik bagi diri sendiri. Yang pertama, batinnya selalu resah dan gelisah. 2. Hidupnya tidak berkah. 3. Hidupnya penuh dengan fitnah. 4. Dimanapun ia berada selalu mengalami cobaan. 5. Dia penuh dengan dosa. Dan terakhir, akhir hidupnya su'ul khotimah. Cara menghindari sifat licik. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak melakukan ibadah dan beramal soleh.
2. Bersifat qanaah terhadap semua rezeki yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan iri, dengki, hasad kepada orang lain. Yang terakhir, berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara yang halal dan baik agar hidup menjadi berkah. Selanjutnya, pengertian zolim. Zolim berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya perbuatan penyiksaan atau zolim. Yang dimaksud dengan zolim ialah tidak adil atau tidak menempatkan sesuatu dengan semestinya atau sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zolim yaitu suatu tindakan yang tidak manusiawi yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Adapun dalil naklil zolim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Yang artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Adapun contoh dan bentuk daripada zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah yaitu dengan cara tidak melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan larangannya. Contohnya, meninggalkan ibadah sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Bahkan, berbuat syirik, sihir, dan perbuatan larangan lainnya. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Contohnya, membiarkan diri sendiri tetap bodoh, miskin, malas, minum minuman keras, bunuh diri, dan lain-lain. Yang ketiga, zalim kepada orang lain atau sesama manusia. Contohnya, mengumpat, mengadu domba, memfitnah, mencuri, merampok, pembunuhan, dan lain-lain. Yang keempat ada zalim kepada makhluk lain atau alam sekitarnya. Contohnya, mendebang pohon tanpa aturan, membuang sampah sembarangan, menyembelih binatang dengan senjata tumpul, dan lain-lain. Dampak negatif zalim yaitu 1. Akan memperoleh azab dan siksa. 2. Orang lain akan takut bergaul dengannya. 3. Akan dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Cara menghindari zalim. Yang pertama, selalu waspada dan hati-hati dalam setiap menghadapi masalah. 2. Jangan membuka aib atau cacat orang lain. 3. Menumbuhkan rasa persaudaraan, kasih sayang, dan persaudaraan kepada antar sesama. 4. Menyadari bahwa setiap perbuatan mempunyai sebab akibat sesuai dengan sunnatullah. Demikianlah penjelasan dari saya tentang licik, tamak, dan zalim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.